Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa adalah saham UNTR. Saham UNTR hari Jumat kemarin ditutup naik 5% lebih ke harga 21.375. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan tinggi hari Jumat kemarin membuat UNTR telah berhasil naik di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di harga 21.150. Dan bisa kita lihat saat ini sudah mulai ada tanda-tanda UNTR akan mulai bergerak uptrend. Jadi bisa kita lihat sebelumnya bergerak sangat downtrend dari harga hampir 24.000 turun terus di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi saat menyentuh harga 18.500, UNTR mulai rebound. Setelah rebound bisa kita lihat berusaha untuk break dari harga 20.000, gagal break. Tapi pada saat balik kembali ke harga 18.500, UNTR masih bisa rebound kembali. Jadi apabila kita lihat sebuah saham sudah mulai bergerak downtrend, setelah itu mulai bergerak sideways, teman-teman sudah bisa pantau saham itu untuk tunggu di daerah supportnya. Karena walaupun belum bergerak uptrend, paling tidak penurunannya atau dorongan ke bawahnya sudah mulai berhenti. Bisa kita lihat setelah berhasil rebound menyentuh garis EMA 50 masih gagal break, turun kembali menuju support di harga 18.500. Saat itu masih bisa rebound sehingga terbentuk triple top. Dan setelah berhasil rebound saat ini bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir ini UNT terus bergerak naik. Jadi apabila minggu depan terkonfirmasi break dari garis EMA 150, UNTR akan mulai bergerak uptrend dengan target terdekat saat ini di harga 22.000. Jadi apabila terkonfirmasi break, UNTR berpotensi untuk lanjut naik mengetes harga 22.000 yang merupakan resisten berikutnya. Sedangkan garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini sudah berubah menjadi support di sekitar harga 20.050. Jadi apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 150, garis EMA 150 juga akan berubah menjadi supportnya. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% ini masih disertai adanya akumulasi. Asing pun dalam hari Jumat kemarin melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dalam satu minggu terakhir ini bisa kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham UNTR. Jadi pada saat satu minggu terakhir ini UNTR terus bergerak naik, pada saat kenaikan itu pun sudah mulai terlihat banyak akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 20.000 ke bawah, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 50 hold saja saham UNTR. Jadi karena selama masih bertahan di atas garis EMA 50, teman-teman masih profit. Dan apabila pergerakannya terus bergerak naik dan garis EMA 50 berpotongan dengan garis EMA 150, maka sudah terkonfirmasi bahwa untuk tren jangka menengah UNTR akan mulai uptrend. Dan teman-teman bisa jadikan garis EMA 150 untuk trailing stopnya. Jadi sebelumnya karena saat ini garis EMA 50 masih berada di bawah garis EMA 150, kita hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi apabila garis EMA 50 telah naik berpotongan dengan garis EMA 150, maka jadikan garis EMA 150 untuk patokan kapan kita harus take profit untuk tren yang lebih lama. Apabila teman-teman tren jangka pendek berarti targetnya resisten terdekat. Jadi contohnya apabila teman-teman lihat di harga 22.000 ternyata UNTR gagal break, teman-teman bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di garis EMA 150 untuk re-entry-nya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham agro. Saham agro hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 2.290. Dan bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek agro saat ini masih bergerak sideways. Bisa kita lihat berusaha untuk naik di atas harga 2.500, agro selalu gagal break. Tapi pada saat turun menyentuh support di harga 22.000, agro juga masih bisa bertahan. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.130.
Jadi untuk resisten saat ini di harga 2.500 dan resisten lebih kuat lagi di harga 2.800. Dan untuk tren jangka menengah sebenarnya ini masih sangat uptrend. Jadi sebelumnya Agro berhasil break dari garis EMA 50 dan 150 dan terus bergerak naik. Jadi apabila kita tarik garis dari bulan Mei sampai sekarang ini masih uptrend. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak ada naik maupun turun, tetapi bandar terlihat melakukan akumulasi. Dan asing pun dalam 2-3 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham agro. Jadi dari data yang kita dapat, agro saat ini masih sangat layak untuk di hold karena masih bertahan di atas garis EMA 50. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini masih berada di tengah-tengah support dan resisten, apabila teman-teman mau entry hari Senin depan pada saat agro mulai bergerak naik di atas harga 2.300, teman-teman masih bisa naik, bisa entry dengan target take profit di harga 2.500. Tapi apabila teman-teman mau cari lebih amannya lagi, tunggu agro turun kembali mengetes harga 2.200 atau garis EMA 50 dan rebound, baru teman-teman entry untuk mendapatkan harga yang lebih di bawah. Jadi apabila teman-teman hari Senin depan lihat agro mulai naik kembali di atas harga 2.300 dan teman-teman entry, teman-teman harus lebih disiplin daripada teman-teman entry-nya tunggu di daerah support. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBCA. Saham BBCA hari Jumat kemarin masih ditutup naik 0,92% ke harga 33.000. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun hari Jumat kemarin BBCA naik, saat ini dia masih tertahan di resisten kuatnya di harga 33.000. Jadi menarik untuk kita lihat 2 minggu terakhir ini pergerakan BBCA hanya dekat dengan resisten di harga 33.000. Setiap kali berusaha untuk naik di atas harga 33.000 selalu gagal break. Sebelumnya juga pada bulan Juni berusaha untuk break ternyata gagal dan mulai bergerak turun. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini pergerakannya hanya di sekitar 33.000 sampai 32.300. Jadi memang trennya untuk jangka pendek masih sideways. Tapi jika kita lihat garis EMA 50 sudah mulai bergerak naik. Dan apabila berpotongan maka tren jangka menengahnya akan lebih bagus. Jadi support terdekat saat ini di sekitar harga 32.300, sedangkan support EMA 50 dan 150 saat ini di sekitar harga 31.750. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin masih disertai adanya akumulasi. Dan teman-teman bisa lihat pergerakan asingnya. Asing walaupun dalam 2 minggu terakhir ini trennya masih sideways dan bergerak di daerah situ-situ saja, tapi asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Di posisi 33.000 pun asing terus masuk dengan jumlah besar. Jadi bisa kita lihat asing sampai saat ini belum distribusi. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya BBCA masih sangat menarik untuk diamati. Apalagi memang bulan depan akan mulai melakukan stock split. Jadi memang potensi untuk dibuat naik sangat besar saat mendekati harga stock split. Saat mendekati tanggal untuk stock split. Tapi bisa kita lihat karena 2 minggu terakhir ini pergerakan BBCA masih sideways tapi sudah mulai adanya akumulasi. Ini yang membuat BBCA layak untuk teman-teman pantau. Karena apabila dalam minggu depan terkonfirmasi break dari harga 33.000, ada potensi BBCA akan langsung naik lumayan tinggi dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya atau resisten kuat berikutnya di harga 35.000. Karena di posisi sini sudah terus ada akumulasi oleh asing. Jadi apabila asing akumulasi di daerah sini, dia harus take profit pasti di harga atas. Jadi minimal di 34.000 sampai 35.000. Jadi apabila teman-teman belum entry pun bisa tunggu konfirmasi break dari harga 33.000 baru teman-teman entry. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Kalbe. Kalbe juga hari Jumat kemarin masih ditutup naik hampir 4% ke harga 1.440. Dan saat ini bisa kita lihat kenaikan hampir 4% ini membuat Kalbe berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan mendekati resisten kuatnya di harga 1.450. Kenapa disebut resisten kuat? Karena sebelumnya ini merupakan support yang sangat kuat untuk saham Kalbe. Sebelumnya jika teman-teman lihat 1.450 selalu bisa menahan penurunan dari saham Kalbe ini. Setiap kali menyentuh harga 1.450, Kalbe selalu bisa rebound kembali.
Tapi setelah gagal bertahan dan mulai turun di bawah harga 1450, maka ini akan berubah menjadi resisten kuatnya. Jadi selain resisten EMA 150, masih ada resisten di harga 1450 yang harus teman-teman perhatikan. Karena apabila masih gagal break dari resisten ini, KALBE masih ada potensi untuk balik kembali mengetes garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hampir 4% ini disertai akumulasi dengan jumlah besar. Asing juga dalam 3 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham KALBE. Bisa kita lihat selama 3 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi. Dan pada saat asing masuk, harga KALBE juga terus bergerak naik. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat KALBE masih ada potensi untuk naik menembus harga 1450 dan berpotensi untuk lanjut naik menuju target terdekat di harga 1500. Jadi selama asing terus masuk dan belum adanya distribusi, teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry minggu depan, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Jadi di sekitar harga 1400 sampai 1420. Jadi apabila KALBE turun mendekati range harga itu dan masih bisa bertahan dan naik kembali, teman-teman bisa ikutan entry. Tapi memang apabila teman-teman entry di harga 1400 ke atas, teman-teman harus lebih disiplin. Karena memang KALBE sudah naik lumayan tinggi dari 1300-an sampai 1400-an. Jadi memang saat ini belum ada profit taking atau terkena pullback. Jadi hati-hati, ada potensi untuk terkena pullback saat mendekati harga 1450 sampai 1500 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.